Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berita politik yang benar-benar sangat menarik hari ini. So stay sampai selesai, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Mulai dari berita ini teman-teman. Kata Mak Banteng, kalau Hasto ditangkap KPK mau datengin KPK-nya. Sekarang Hasto sudah ditangkap KPK, ditunggu kedatangannya Mak Banteng. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Pak Hasto, tenang aja, tenang. Nggak usah takut, tenang. Ibu pasti datang. Ibu pasti pasang badan buat Pak Hasto. Iya, Pak Hasto tenang kan aja. sekjennya Ibu, iya kan? Tenang, jangan telat makan. Jangan sampai sakit. Harus dijaga kesehatannya. Jangan nangis mulu ya. Nanti dibelain kok ya. Dikriminalisasi, dizolimi karena oposisi. Iya. Jadi Pak Hasto tenang, tenang. Strong, Pak Hasto strong. Strong, Ya. keep strong ya. Satu lagi. Semangat Pak Hasto. Semangat. Semangat. Pak Hasto yang semangat atau Anda yang semangat ya. Satu lagi, jangan lupa Merry Christmas. Hadiah Natal terindah. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengatur. Ini ya penjelasan KPK bahwa Hasto Kristianto turut ambil dalam mengendalikan. Coba. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui video. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM dan Harun Masiku ya. dan DPI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153 /Dik 0.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Mau lihat Ibu Megawati datangi KPK katanya. Bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Saudara HK mengatur dan mengendalikan. Ternyata ikut andil dalam kasus suap, teman-teman. Harus menangis. Ini banyak netizen yang memberikan komentar, mau lihat Ibu Megawati mendatangi KPK katanya, mau lihat nyalinya katanya. Ya karena Bu Megawati mengatakan kan sudah keburu viral bahwa kalau Hasto ditambah wakil KPK, dia akan datangin. Ya, kita akan lihat apakah akan seperti ucapannya, teman-teman. Hadiah Natal dan Tahun Baru bagi bangsa Indonesia. KPK yang baru berani tetapkan Hasto tersangka. Happy New Year, Happy New Year. Hasto ditangkap, semuanya nyanyi lagu Happy New Year, Happy New Year. Semuanya selalu komen, tunggu Mak Banteng jadi datang nggak ya? Gak ada yang kebal hukum, kata Pak Prabowo. Kado akhir tahun tangisan terindah Hasto. Tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Oke, kita next teman-teman ya. Viral banget teman-teman. Nah ini. Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, Saya datang. Saya nggak bohong. Kita lihat. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Harun Masiku
Itu Berapa tahun lupa atau apa? 2019 Bu. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Hah? Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak mau. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Sepi dah. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK. Tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi apa kuno sing ada depan itu. Ya toh? Lah, berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Lah, karena Pak Harto digeledah, nggak ada yang bisa jadi barang. Oke teman-teman semuanya ya. Jadi Bu, ya saya orang awam. Ya, sekalipun dia entah siapa, sekjen, partai atau apa. Lah namanya kalau dia melakukan pelanggaran dan terbukti ada buktinya korupsi, masa mau dilindungi? Sekalipun dia entah dia sekjen partai saya. Ini ya, angin segar buat kita semua. Ketegasan KPK berani menetapkan Hasto sebagai tersangka itu seperti kado Natal dan Tahun Baru untuk kita semua ya, yang merayakan. Kado Natal buat Pak Hasto. Menjelang perayaan Natal tahun 2024 ini ada kabar kurang enak buat Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap kepada KPU yang juga melibatkan Harun Masiku. Harun Masiku sendiri sampai hari ini tidak ketahuan rimbanya. Tapi tenang, buat yang tidak suka dengan Pak Hasto jangan buru-buru senang atau membuli beliaunya. Status tersangka itu adalah tahap awal terhadap penetapan hukum kepada seorang warga negara. Masih ada proses selanjutnya hingga si tersangka dijatuhi vonis melalui keputusan pengadilan. Menanggapi berita ini, sebagian orang menganggap dan menarasikan penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap KPU ini bernuansa politik. Ada yang menyebut Hasto ditersangkakan karena giat menyerang dan menyudutkan Jokowi. Loh, kok lagi-lagi Pak Jokowi. Hobi mengklaim semua salah Jokowi ternyata tetap trendy meski Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Kemarin ada pelukis yang pamerannya di Bredel dibilang karena Jokowi. Cagup Jateng kalah juga gara-gara Jokowi. Ganjar Pranowo kalah juga karena cawe-cawe Jokowi. Sekarang Sekjen PDI Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka juga gara-gara Pak Jokowi. Heran ya, sebegitu tidak bisa move on-nya kah kaum paranoid itu dari sosok Jokowi? Tapi ada emang benarnya juga. Mungkin semua gara-gara Pak Jokowi. Karena mereka kualat sama Pak Jokowi. Karena itulah teman-teman ya. Satu persatu mereka dipermalukan ya. Bukan sama Pak Jokowi, tapi oleh waktu. Seperti yang Pak Jokowi katakan, waktu yang akan mengujinya. Kualat kan sama Pak Jokowi. Makanya orang baik itu jangan kalian zolimi, jangan kalian fitnah. Ya. Jika orang baik itu diam, ya akan membalasnya adalah karma kalian sendiri ya. Namanya kebohongan itu Bang, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Makanya Pak Jokowi bilang kemarin setelah dipecat, waktu yang akan membuktikan. Harusnya PDIP ini smart, pinter orang-orangnya ini. Jangan Ibu Mega ini dibohongin terus sama Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Hey, come on, kalian ini kalah mulu. Ya kan, Pilpres kemarin kalah, Pilkada kemarin kalah. Gitu loh. Dengan narasi kebencian merendahkan Pak Jokowi, kan kalian kalah gitu. Rakyat udah menghukum. Ya kan? Gitu loh Bang. Jadi sekarang lagi ya kalau kalian mau bertubi-tubi lagi, pemecatan itu ya bagus juga gitu loh Bang. Tinggal rakyat nanti yang akan menentukan menghukum atau memberikan reward itu aja. Tapi kalau kemarin
saya melihat bahwa rakyat udah menghukum PDIP dengan kalah di Pilpres, terus kalah di Pilkada. Ngapain juga Pak Jokowi ngurus-ngurus lagi yang begitu, Bang? Beliau udah mencapai puncak dari semua tujuan politik. Betul. Ya kan, tujuan politik kan mau bagaimanapun kekuasaan gitu loh. Tapi dalam arti yang positif ya, Bang. Iya, iya. Dan Pak Jokowi udah mencapai 2 kali, Bang. Dipilih langsung. Dipilih langsung oleh rakyat. Ya, itulah yang saya katakan. Ya, silahkan kalian, itu bukan hanya saya, Bambang Paculup katakan, orang baik itu jangan dilawan. Ya, Pak Jokowi itu seolah-olah diam, tapi dia bawa semua keluh kesahnya dalam doanya. Misalnya ketika Hasto kemarin menjelang pilkada mengatakan Anies Baswedan saya bongkar di sini, ditetapkan menjadi jadi tersangka, itu perintah Jokowi mengkriminalisasi Anies Baswedan. Itu kan Pak Jokowi, ya kalian pastinya dalam hatinya bukan main orang ini, ya bukan main menuduh tanpa ada bukti ya teman-teman. Akhirnya waktu yang membuktikan, waktu yang mengungkapkan semuanya, siapa yang benar siapa yang salah. Ya selamatlah, sudah mendapat kado Natal, ya teman-teman. Yang saya tahu dari status saksi, ketika penyidik itu menaikkan dari status dari saksi ke tersangka, itu berarti penyidik atau KPK itu sudah mempunyai bukti yang kuat sehingga mereka menetapkan bahwa Hasto Kristianto adalah tersangka. Dan status tersangka itu adalah status yang sudah mana penyidik atau kepolisian atau KPK sudah punya hak untuk menahan supaya dia tidak lari kemana-mana, teman-teman. Menahan atau memenjarakan karena statusnya sudah tersangka, ya. Jadi kalau status sudah tersangka berarti sudah ada bukti yang kuat untuk menjadi pegangan bagi penyidik, menjadi argumen bahwa mereka yakin bahwa Hasto ini terlibat dalam kasus suap. Makanya statusnya dirubah menjadi tersangka. Dan itu gak main-main. Sekjen partai PDIP dijadikan tersangka itu nggak mungkin kalau mereka mempunyai bukti yang sedikit. Saya percaya mereka punya bukti yang kuat. Karena kan untuk menetapkan seorang sekjen partai besar jadi tersangka itu bukan main-main, teman-teman. Ya, jadi mereka, saya percaya KPK sudah memiliki bukti yang benar-benar kuat, akurat, teman-teman, dan otentik. Ya, kita akan menantikan perkembangan. Apakah benar Bu Mega akan mendatangi KPK? Kita nantikan beritanya. Makanya kalian semua jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan notifikasi supaya ketika ada informasi terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasi di handphone kalian. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless you. Bye.